Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dia Permatasari dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 3. Saya akan membahas soal persamaan trigonometri. Inilah soal yang akan saya bahas. Jika soal yang seperti ini, maka untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, maka 2 kosinus kuadrat X kita ubah terlebih dahulu bentuknya menjadi yang mengandung sinus. Di sini kita menggunakan konsep identitas trigonometri. Nah, misalkan kita punya kosinus kuadrat X sama dengan 1 kurang sinus kuadrat X. Kemudian di sini kita peroleh bahwa 2 dikali dengan 1 kurang sinus kuadrat X, kemudian tambah dengan 5 sinus X kurang 4 sama dengan 0. Berarti di sini 2 dikurangi dengan 2 sinus kuadrat X tambah dengan 5 sinus X kurangi 4 sama dengan 0. Di sini 2 sinus kuadrat X ditambah 5 sinus X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kedua ruasnya kita kali dia dengan min 1 sehingga kita peroleh 2 sinus kuadrat X kurang 5 sinus X tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini tuh kita faktorkan ya. Nah, kita faktorkan dia, kita peroleh hasil pemfaktoran dari yang ini itu adalah, yaitu di sini 2 sinus X kurangi 1. Nah, kemudian dikali dengan sinus X kurang 2, kemudian sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh bahwa 2 sinus X kurang 1 sama dengan 0 atau sinus X kurang 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di sampingnya. Dari sini kita peroleh bahwa 2 sinus X sama dengan 1. Kemudian di bawahnya berarti sinus X-nya adalah 1/2. Selanjutnya, atau kita peroleh sinus X-nya sama dengan 2. Selanjutnya, perhatikan antara sinus X-nya yang sama dengan 2 dan dengan sinus X-nya yang sama dengan 1/2. Mana yang memenuhi? Nah, yang memenuhi itu adalah sinus X yang sama dengan 1/2, bukan yang sinus X-nya sama dengan 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam fungsi sinus itu, dia intervalnya berada di antara, yaitu negatif 1 dan 1. Nah, untuk sinus X yang sama dengan 2 itu tidak berada pada interval yang ini, sedangkan sinus X yang sama dengan 1/2 berada pada interval yang ini. Nah, berarti fokus kita itu adalah pada sinus X yang sama dengan 1/2. Nah, kemudian di sini perhatikan sinus X yang sama dengan 1/2. Kita menentukan sinus berapa yang hasilnya itu adalah 1/2. Nah, kita menuju pada sudut yang terletak pada kuadrat pertama. Kita peroleh sinus dari 30 derajat. Jadi sinus 30 derajat itu adalah 1/2. Kemudian di sini kita menggunakan konsep dari persamaan sinus, yaitu misalkan kita punya sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, maka ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama X-nya sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K dikali dengan 360 derajat. Yang kedua, X-nya sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya adalah bilangan bulat. Nah, di sini alfanya adalah 30 derajat. Nah, di sini kita peroleh bahwa untuk X-nya sama dengan 180 derajat kurang alfa berarti 180 derajat kurang 30 derajat. Di sini kita memilih nilai K yang memenuhi, misalkan kita pilih dulu K-nya adalah 0 dikali 360 derajat. Berarti di sini kita peroleh 150 derajat ditambah 0 sama dengan 150 derajat. Itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua, X-nya sama dengan alfa. Alfanya 30 derajat, kemudian ditambahkannya 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Maka di sini kita peroleh nilai X-nya yang memenuhi hanya ada 2, yaitu 150 derajat dan 30 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.